Oke, selamat pagi adik-adik. Kita kembali lagi ke kuliah kita mikrocontroller. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara memilih mikrocontroller yang sesuai dengan kebutuhan ya adik-adik ya, kebutuhan dan budget kita kalau dalam porsi besar. Nah, kemudian kelebihan dari mikrocontroller ini kita kembali lagi di sini, bagaimana kita dapat mengembangkan produk ini, kelebihannya apa saja gitu kan. Dia ini cukup mudah ya, dia mempunyai assembler mungkin ada tahu ya, debugger, terus compiler yang cukup ringan ya. Kalau di Arduino sendiri compilernya dia udah pakai IDE ya, compilernya dia lebih ringan ya, berbeda dengan dulu waktu saya kuliah kita masih menggunakan CV AVR atau Code Vision AVR yang debugging atau compilernya itu kurang secepat Arduino ya, Arduino. Nah, contohnya itu nanti ini mungkin ya yang dulu di masanya saya kuliah dulu, pakainya kayak gini nih. Bentar saya lihatkan. Area belum kelihatan nih ya. Nah, ini ya kayak gini ya compiler yang dulu ini Code Vision AVR ya, compilernya kayak gini ya dulu Code Vision AVR ini yang saya pakai dulu, bahasanya cukup panjang ya. Ini compiler yang saya gunakan ini salah satu contoh compiler dari Code Vision AVR ya. Mungkin sekarang kurang booming yang seperti ini. Nah, ini project ini juga saya pernah coba ya beberapa kali dulu pakai TK dulu waktu S1 saya. Nah, kemudian lanjut lagi ke teorinya. Nah, ini ya ketersediaannya apa saja freelance yang masa akan datang. Ini ada Intel, Atmel, Microchip, memiliki jaringan dan produk yang luas untuk menjamin keberlangsungan produknya. Tapi cuman kelemahannya dari Atmel ini boros daya ya. Harganya ini dia masih boros daya, jadi kurang berkembang ya, lebih ke chips yang lain ya, yang berkembang. Chips apa itu? Nah, chipsnya itu namanya kita lebih kenal namanya, programnya namanya Kill ya, Kill namanya. Banyak sebenarnya programnya yang bisa dipakai ya, nggak salah pakai, saya lupa namanya ya. Ntar kalau saya ingat saya tampilin ini. Ntar dulu saya lihat ya nama programnya yang sedang booming sekarang. Sebentar ya, saya buka lagi, loading dari buka. Dia namanya ARM nih, ARM itu mungkin lebih dayanya lebih rendah ya, cuman dia pemrogramannya itu udah benar-benar dari basic, itu dari awal sekali ya. ARM nih, kita lanjut lagi dulu sebentar ya sebelum saya kasih contoh-contohnya. Nah, microcontroller ini dia juga sama ya, ARM atau Atmel, juga keluarga dari microcontroller ya. Di sini dia juga berperan penting dalam dunia mekatronika. Nah, ini apa aja mekatronika dan elektronika? Nah, ini dia mekatronik itu dia semua mencakup ya. Kenapa dia mencakup microcontroller ini? Karena kalau kita mau menjalankan embedded, tentu pasti kita menggunakan yang namanya microcontroller ya. Karena microcontroller sendiri adalah cikal bakal prosesor yang cukup ringan dan mudah dijalankan ya. Mudah dijalankan itu maksudnya dia tuh embedded, terpasang. Tidak seperti komputer kan, kalau komputer kita harus menjalankan semua sistem. Nah, tapi kalau embedded dia memang khusus buat satu kerjaan. Nah, satu chips ya begitu. Kelebihan keuntungannya itu jadi lebih ringan.
Nah, ini kita kembali lagi ke keluarga arsitektur AVR ini. Kisahnya ini dirancang oleh dua mahasiswa dari Norwegia ya, LTH, Institute of Technology Norwegia, namanya Alvin Mongen dan Vegan Mullen ya. Ini kalau salah tahun 1900-an kalau salah ya, saya lupa ingat. Nah, apa kepanjangan AVR ini? Atmel, nama sebuah produk ini Advanced Virtual Fish AVR. Ada juga yang bilang nama desainernya AVNF Generation, ini AVR. Jadi ya dibikin aja ya. Nah, terus yang jadi masalah dulu siapa yang akan jadi depan, Alf atau Vegard ya. Jadi dia kayaknya ini main dadu yang duluan siapa disebut, bisa AVR bisa VAR ya main dadu nih. Sama kayak pendiri XP. Siapa yang menurutnya di depan. Nah, kemudian AVR sendiri di sini dia punya microcontroller yang 8 bits ya AVR, kecuali AVR 32 yang sudah 32 bits, bahkan sekarang sudah ada yang 64 bit ya. Kita ikut perkembangannya, ada yang 64 bit tapi dia keluarga ARM kayaknya. Keluarga ARM itu kalau kita bisa lihat dia ada di sekarang dipakai buat Raspberry Pi, ada ya. Mungkin Raspberry Pi dia lebih banyak yang bisa dikerjain karena ada bahasa Python sendiri. Tapi tidak memungkiri bahwa AVR sendiri juga punya bahasa Python. Kalau kalian pernah beli AVR keluaran terbaru ya, sekitar 2 juta, saya lupa namanya. Dia sudah bisa pakai bahasa Python ya. Kalau nggak salah, kalau kita mau download dia tuh ada Fruit ya kalau nggak salah ya, ada Fruit, ada MicroPythonnya, tapi nggak semua bisa, nggak semua sintak ada library-nya di MicroPython. Sekarang udah bisa kan di AVR karena Python itu lebih simple ya, ada kemana-mana ya, kayak lagi sedang booming gitu, ada waktunya ya semuanya. Nah, untuk keluarga Atmega sendiri mungkin di sini ada sering ketemu tuh Atmega 8 ya yang ada di Arduino Nano kalau nggak salah. Sedangkan untuk Atmega 16 ini biasa kita main di AVR ya. AVR yang program saya tunjukkan CV AVR tadi ya. Nah, untuk Atini ini adik-adik mungkin jarang ketemu ya Atini atau hati ini seperti ini varian, karena dia buat chips kecil lah, biasa dia pakai buat nano, Arduino Nano kalau nggak salah. Hati ini malah dia pakai Atmega 8 ya. Oke. Nah, ini overview-nya tentang AVR sendiri. Atmega ya. Ini ada fiturnya, mungkin nanti adik bisa lihat AVR 8 bits. Nah, fitur yang dimiliki apa sih? Fitur yang dimiliki sama AVR. Nah, sini ada dia punya kayak PC kayak laptop ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini AVR fiturnya, ini ya fitur yang dia punya. Nah, ini dia skema dalamnya ya. Jadi dalam chips itu di sini dalam satu chip ya, dalam satu chips, kecuali clock ya. Clock ini udah di luar ya. Clock ini, nah contohnya gini, fitur ini saya akan jelasin pakai gambarnya mungkin kayak begini aja. Atmega 16 ini kalau dilihat ya, saya ngomong ke clocknya nanti ditambah ke sini ya, sebentar saya bukakan projectnya. Oke, sama ya, masih pakai Proteus ya, kita masih bermain tentang Proteus karena bisa masukkan program di microcontroller. Proteus itu bisa masukkan program. Sini ada simulasi. Nah, saya coba sebentar, saya bukakan ini, saya bukakan ya, ini ada program sedikit. Ini kan ya, belum ya. Ini nah ini bisa kelihatannya Proteus mana. Ini pakai Atmega 16 ya, ini program keypad. Nah, ini saya bilang clock tadi.
Jadi clock atau kristalnya ini di sini ya berfungsi sebagai clock speed dari CPU itu sendiri ya, nanti dia jadi pencacah atau pembagi. Nah, di mana dia berfungsi sebagai pencacah atau pembagi, nah itu sambil jalannya saya jelaskan. Nah ini kalau kita lihat jalannya ya, ini kalau ada yang mau belajar AVR cuman mungkin di pasaran sudah jarang kita temunya. Saya pakai program LM35 ya, jadi ini kalau di setel bisa di setel ya, bisa di setel, bisa tulis angka juga. Nah di sini ada 7 segmen ya. Nah, terus kalau kita reset lagi, kita bisa mainkan program suhu ya. Nah, program suhu bisa di minus naikkan atau diturunkan ya suhunya, kelihatannya suhunya ini ya. Suhunya yang ini tergantung dari pengaturan input yang ini ada dia. Ini nanti kita akan coba untuk bermain PWM ya, menggunakan oscilloscope. Di sini ada oscilloscope, nanti kita coba buat praktikumnya ya. Nanti kita coba, saya jelaskan dulu ini pelan-pelan Atmega mungkin biar bisa paham ya contohnya yang sedikit rame ya, nggak rame, saya standar lah ya, standar ada LCD, ada input ada output ya, standar lah ya. Dan kita balik lagi ke materi, apa hubungannya sama yang tadi saya jelaskan. Nah ini tadi saya jelasin gimana taruh clocknya, gimana taruh clock. Nah gimana sistem ini ada busnya ya, ada bus kemarin sudah saya jelasin berkali-kali. Bus ini jadinya sistemnya gini ya, kan bus, kalau ada sistem bus itu berarti sebuah sistem yang bisa menjalankan program secara sekuensial ya, belum bisa secara simultan ya. Nah maksudnya secara simultan itu bisa misalnya misalnya manusia nih bisa menulis pakai tangan kiri dan tangan kanan secara bersamaan tuh. Tapi kalau AVR ini dia masih menjalankan satu program dulu baru bisa mengeksekusi program selanjutnya, itu bus yang ada pada microcontroller itu. Nah gimana caranya supaya bisa simultaneous? Nah ada namanya HART ya, HART itu salah satu software dan hardware yang menyediakannya bahkan secara bisa simultaneous. Nah itu buat di PLC ya, tapi dia basicnya sama microcontroller juga. Nah kemudian sistem bus ini tentu ya, kita bisa lihat dari gambar ini, blok diagramnya, misalnya ini port. Nah port itu nanti dia akan masuk ke data bus CPU dulu, kemudian diproses balik lagi ya kemana output yang ingin dihasilkan. Nah contohnya mungkin seperti gambar saya yang tadi ya, yang ini saya selekkan lagi biar lebih kebayang ya, gambarnya seperti apa yang kita kerjain seperti apa. Nah ini ya, jadi kalau kita bisa lihat misalnya nih contohnya inputnya angka 1 gitu. Nah inputnya angka 1 ini kan tentu kan masuk ya ke sini, masuk ke dalam port yang ada, port atau pin yang ada di ini bebas ya, port PB ini maksudnya pin B ya, pin B, pin A gitu kan, pin B, pin A ini Atmega 16 ya, contohnya Atmega 16. Nanti adik-adik bisa cari aja langsung di Proteusnya masing-masing, lihat kaki-kakinya yang ada di Atmega 16. Nah di sini ada berapa ADC, ada pin A ini sampai bisa 8 ADC dan kalau mulai dari 0. Nah yang sisanya ini nanti bisa baca di datasheet, ini bisa misu, bisa musi ya. Nah itu buat busnya sendiri. Di sini kalau kita bisa lihat di sini, misalnya kita mau input yang tadi input angka 1, dia akan masuk ke CPU ya, seperti gambar yang tadi, masuk ke CPU, kemudian setelah ke CPU dia akan diproses oleh CPU dan dibalikan lagi ke output mana
yang akan menerima. Nah, output tadi bisa jadi outputnya bisa DAC atau ADC gitu kan, tergantung dari apa yang kita perintahkan. Nah, jadi di sini saya nyobanya supaya dia bisa keluaran secara digital ya, berarti pasti dalam format yang digital ya. Jadi kalau saya masukkan yang ini kan keras gitu kan, istilahnya ini keras nih. Kita reset dulu ya. Nah, reset. Nah, ini misalnya kita tengah angka 1 gitu. Angka 1 berjalan. Nah, keluarnya di sini gitu, keluarnya ke segmen. Nah, mungkin yang jadi masalah adalah pemrogramannya ya. Pemrogramannya gimana, pas pencet angka 1 dia alamatnya kemana, registernya kemana. Nah, itu kita bahas pelan-pelan ya. Kita bahas pelan-pelan aja. Kita sekarang belajar tentang bagaimana untuk diagram flow atau arsitektur dalam microcontroller itu sendiri. Nah, di sini kalau kita balik lagi eh, ke tabelnya ya, di sini ada tabel, di sini kita bisa lihat di sini ada tiga, di sini berapa besar kapasitas ROM-nya, berapa besar RAM-nya, terus berapa EEPROM-nya. Nah, EEPROM ini berfungsi biasanya kalau kita sudah matikan microcontroller, misalnya kalau kayak di PLC, tapi gimana caranya supaya dia bisa tetap pada settingan itu. Nah, itu dia EEPROM nanti berhubungan sama baterai sendiri ya. Perlu namanya baterai, sama kayak di komputer ya, ada baterai di sana. Dia akan menyimpan settingan akhir yang ada di komputer kita gitu. Settingan terakhir misalnya kalau kayak kita jam berapa sekarang, terus sekuensialnya berapa sekarang, nah, di situ masih bisa disimpan. Kemudian di sini ada data ADC. Nah, ADC mungkin adik-adik tahu, analog to digital converter. Di sini ada berapa bit ya, ada berapa bit yang bisa. Kemudian untuk timernya, nah ini pin number nih buat di jenis-jenis atmega ini sendiri. Atmega ketentu, atmega Avera atmega ini lebih besar ya kapasitasnya daripada AT ini. Seperti ini tuh kecil ya. Ini kan udah kilobyte, ini masih byte ini ya, masih di bawahnya ini. Kalau nggak ada kodenya berarti masih byte. Nah, itu mungkin nanti adik-adik bisa lihat ini kapasitasnya. Jadi kalau kita mau bermain, lihat juga kapasitasnya. Nah, ini kapasitas ini nanti berhubungan sama kecepatan dari si AVR yang kita gunakan. Misalnya kita model lebih cepat, tentu kita harus pakai CPU yang lebih besar ya, CPU yang lebih besar, sehingga kita bisa tahu kan, kita bisa memperkirakan kira-kira kita pakai atmega jenis apa gitu ya, sehingga cocok untuk hardware yang sedang kita jalankan ya. Jadi kita bisa kebayang ya, mungkin pas nanti kalau ada masalah pas kalian masuk ke dunia kerja ya, mungkin baru nyari-nyari file-file tentang ini. Pas kuliah kayaknya sama saya juga dulu gitu, asal pakai aja dulu kan, belajar aja dulu, nggak tahu nanti dipakai di mana, tapi tetap aja dipelajari, nanti pasti keinget, oh ini segini RAM-nya, segini ROM-nya, segini EEPROM-nya, segini pin. Mungkin yang paling sering kita jadi masalah berapa banyak pinnya ya, pin input sama pin outputnya itu, atau berapa banyak ADC-nya. Nah, sehingga kita bisa memperkirakan berapa input yang akan kita pakai, berapa output yang kita pakai ya. Tentunya ada project-project gitu kan, project misalnya project nanam smart gardening. Nah, smart gardening kita misalnya mau pakai, contohnya kita mau pakai berapa input, berapa output. Misalnya kan ada sensor kelembaban, ada sensor suhu, ada sensor cahaya kan, ada 3 input. Nah, terus kita mau keluarannya apa aja gitu, misalnya bisa buka tutup panel gitu, atau bisa misalnya kalau smart gardeningnya tanahnya tempat dudukan tanahnya, tempat taruh tanahnya bisa dimiringin, bisa dimiring ke kiri atau ke kanan. Nah, saya bisa mencari intensitas cahaya matahari gitu, jadi cahaya tanaman kita tuh bisa optimal gitu tumbuhnya kan. Nah, contohnya kayak gitu ya dari ya. Jadi kita harus tahu berapa banyak slotnya, input outputnya berapa, terus kemampuan dari
pencacahannya bagaimana gitu kan, akurasinya bagaimana. Nah, clock itu juga berhubungan sama akurasi ya, akurasi dari data yang kita ambil gitu. Jadi akurasi yang kita data ambil, misalnya kita mau mengambil sampling 1000 kali gitu, nah akurasinya itu bagaimana, bagus, baik enggak gitu, dikatakan sudah mencukupi standar atau enggak, nah, seperti itu akurasinya. Nah, ini fitur-fitur dari Atmega 32 mungkin bisa dilihat di Arduino Mega ya. Arduino Mega yang 32 pin ya, 32 pin 32 pin. Di sini sih tulisannya 40 ya. Kenapa 40? Karena ada yang buat VCC, ada yang buat reset, tuh nggak dihitung pin input output ya. Nah, ini ada fiturnya, dia bisa user ya, user bisa SPI. Ini sistem bus semuanya sih, user SPI. Nanti kita akan coba juga ya sistem bus ini. Nah, terus di sini ada clocknya 16 mAh. Nah, jadi kalau adik-adik mau lihat nanti di Proteus, nanti adik-adik bisa mainin di sini, ada clocknya, diklik aja ini 2 kali, nanti nah ini ada clocknya di sini ya. Clock frekuensinya berapa? Nah, clock frekuensi yang di sini ini berhubungan sama ketelitian yang tadi saya bilang. Progres bagaimana dia bisa mencacah program file yang kita eksekusi misalnya. Kita coba juga jalanin ya. Kalau ada yang pernah nyoba ya silahkan aja, mungkin sebagai tambahan. Kita kembali lagi ke materinya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada 4 channel PWM, kita mungkin nanti bermain di PWM ya. Terus width modulation. Nah, karena PWM ini berhubungan sama daya listrik. Nah, kan ini fokusnya itu smart building, kalau nggak salah smart building ya, kampus kita kok fokusnya smart buildingnya dari rapat terakhir. Jadi kita nanti mungkin ke smart building ya apa PWM nya. Nah, ini untuk rangkaian dalamnya ya, rangkaian dalamnya mungkin kita bisa lihat ini. Nah, ini ya, ini kalau bisa dilihat ini. Nah, ini saya bilang tadi clock crystal atau osilator ya. Nah, ini memberikan ketelitian ya. Nah, ini bagaimana skematiknya nih. Nah, misalnya ini dari sumber, kelihatan ya. Sebentar, ini gambarnya kecil sekali. Saya carikan gambar yang lebih besar. Nah, ini fungsi register dari si clock ini. Nah, ini biasanya sih kalau kita mau tahu sistem busnya itu di arah mana gitu. Jadi misalnya kita mau melakukan input ya, ini ada misalnya port B digital interface ya, di sini kan port D ya, port D. Nah, di sini digital interface-nya. Nah, ini dari input sini nanti dia akan masuk ke dalam port berapa port bus ya, dia masuk ke bus dulu, dia masuk ke bus sini, kemudian dari bus sini dia akan coba mengirimkan data ke prosesor ya, ke CPU. Nah, CPU di sini ada CPU. Nah, ini kan dia menghitung nih MCU nih, MCI control and timing. Misalnya kita mau pakai dia timing misalnya. Nah, kemudian control timing ini nanti akan memberikan pertukaran data melalui bus ini, maksudnya pertukaran data yang ada di sini ya, yang gambar seperti ini ada pertukaran datanya di sini pakai sistem bus. Nah, ini AVR CPU, di sini ada AVR CPU ini kan garis putus ini. Nah, berarti setelah kita mengirimkan data ke sini, data itu akan masuk ke AVR CPU ya. Nah, AVR CPU itu akan mengeluarkan lagi data sehingga kecepatannya itu nanti diatur sama si clock ini ya, osilatornya. Itu tidak terbayang ya sama adik-adik bagaimana ini bekerja gitu. Nanti saya carikan simulasi bagaimana cara si microcontroller ini bekerja ya. Saya kirimkan ke grup aja, saya nanti carikan ya. Ya bisa misalnya ada data seperti kuliah komputer ya, sektor komputer. Kemarin saya juga masih lihat ya, buat adik-adik yang kemarin ke kelas saya kan, jadi bisa kebayang ya data itu masuk mana, keluar kemana gitu ya. Kalau lihat gambar kayak gini agak kurang jelas ya adik ya. Nah, ini kan
Nah, di sini ini sudah saya eh, blok-blok ya sistemnya. Ini memori, ini port ADC, ini kan. Jadi port ADC ini nanti ngirim data ke memori dulu. Setelah diproses gitu, setelah diproses dia akan dihitung sama clock, kemudian akan ngirim ya ke arah port yang mana yang kita inginkan kan. Jadi ya, mungkin nanti saya tambahkan ini di catatan ya, di grup aja materi tambahan ya buat bagaimana port itu bekerja sehingga bisa diproses sama memori biar lebih paham. Nah, mungkin topik saya sampai sini dulu. Bisa kita lanjutkan lagi ke pertemuan ke materi kuliah keempat ya. Ini daftar pustaka yang saya pakai, nanti ada bisa cari. Ini untuk buat kontrol nanti kalau ada yang mau belajar AVR bisa juga ya. Mungkin kita ke Arduino ya, mungkin karena lebih familiar ya buat adik-adik. Karena ini hardware-nya nyarinya sekarang agak rumit. Harus beli, dulu saya belinya sekitar 127 ya. Sekarang nggak tahu harganya berapa, kitnya berapa. Jadi bisa coba ya pakai Arduino, bisa juga pakai Arduino ini, cuman nggak kelihatan ya. Nah, kalau Arduino kita nggak usah tulis clocknya ya, nggak terlalu dalam jadi kalau pakai VR ini sampai kaki dalamnya kita tahu. Oke adik-adik, sekian dulu, terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap sehat, jangan begadang, tetap jaga kesehatan. Sekian kuliah dari saya, terima kasih.